Halo, selamat pagi maupun selamat siang bagi kita semua. Pada hari ini kita akan membahas pada materi kita yang terbaru setelah kita sudah memasuki yang namanya bab 3 mengenai yang namanya peran pelaku ekonomi. Sekarang kita akan masuk kepada yang namanya bagian bab 4, yaitu yang berjudul tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuh berkembangnya semangat kebangsaan. Baiklah, yang pertama kita akan membahas yang namanya kepada bagian A, yaitu kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Oke, simak videonya ya nak. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu siswa mampu menjelaskan latar belakang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan proses kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan reaksi daripada kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Oke. Sedangkan tujuan atau kompetensi dasar atau indikator pembelajaran kita pada hari ini mengenai kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia, yaitu mengenai yang pertama, kita perhatikan buku paket kita, yang dimana kompetensi dasarnya yaitu kita akan mengenai kepada kompetensi 3.4, yang dimana kompetensi 3.4 ini membahas tentang menganalisis kronologi, perubahan, dan kesinambungan ruang, geografis, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya dari perubahan sampai tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Kompetensi dasar yang kedua yaitu kompetensi 4.0, yang dimana di kompetensi ini yaitu menganalisis kronologi perubahan daripada perubahan kesinambungan daripada ruang atau geografis, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya dari perkembangan penjajahan sampai tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Baiklah, setelah daripada yang namanya kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita, maka kita akan masuk kepada materi pembelajaran kita, yaitu di sini telah ibu lampirkan yang namanya peta perjalanan bangsa-bangsa barat ke Indonesia, yang dimana peta perjalanan bangsa-bangsa barat ini datang ke Indonesia yaitu ada 3 warna tanda panah, yang dimana yang pertama warna merah yaitu menandakan kedatangan bangsa Portugis datang ke Indonesia, sedangkan warna biru yaitu menandakan kedatangan bangsa Belanda datang ke Indonesia, dan yang warna hitamnya menandakan kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia. Oke, di peta ini jelas tertera dari jalur manakah pertama kalinya atau daerah manakah pertama kalinya kedatangan bangsa barat ke Indonesia untuk yang namanya menguasai rempah-rempah yang ada di Indonesia. Oke, setelah itu setelah tadi ibu sampaikan kepada yang tadi, maka kita akan masuk kepada mengapa bangsa-bangsa barat datang ke Indonesia. Oke, ada 3 ya nak ya alasannya mengapa. Yang pertama itu kita perhatikan daripada revolusi industri, di mana dalam revolusi industri ini pada gambar tersebut yaitu kondisi Indonesia masih sangat yang namanya ketinggalan, yang dimana Indonesia memiliki banyak sumber daya alam, tetapi sumber daya alam tersebut tidak dibarengi dengan sumber pengetahuan daripada masyarakat atau orang-orang yang ada di Indonesia. Revolusi industri ini itulah revolusi yang pertama yang digunakan daripada bangsa barat di Indonesia, yang dimana orang-orang barat datang ke Indonesia dahulunya hanya sebagai seorang berkunjung, tetapi lama-kelamaan bangsa barat datang ke Indonesia untuk menjadi seorang penjajah. Oke, dan alasan yang kedua adalah jatuhnya
Konstantinopel. Yaitu kalau jatuhnya Konstantinopel ini, kalian harus mengingat yang namanya kembali jatuhnya bom Hiroshima. Oke. Di kelas 7 kemarin, kelas 7 tahun yang lalu, kita sudah mempelajari bagaimana kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Dan di kelas 8 ini kita hanya memperdalam lagi, nak. Jadi ingat-ingat kembali materi kita ketika yang namanya kelas 7. Nah, di materi ini, nak, jatuhnya Konstantinopel ini di mana bangsa barat, orang-orang Spanyol diserang dengan orang-orang Portugis. Itu dia nih. Yang berikutnya ada dia berdagang. Nah, di bagian berdagang ini, nak, bangsa-bangsa barat sangat menyenangi yang namanya komoditi-komoditi atau hasil alam yang ada di Indonesia, yang dimana hasil-hasil alam itu berupa yang namanya rempah-rempah atau lebih dikenal sebagai kopi. Kopi Indonesia sangat terkenal di luar negeri sana ya, nak, ya. Dimana ketika itu proses perdagangan bangsa barat datang ke Indonesia yaitu melalui yang namanya jalur laut. Mengapa harus jalur laut? Mengapa tidak jalur darat? Oke. Karena menurut mereka, menurut bangsa barat, melalui jalur laut, maka barang tersebut akan lebih gampang sampainya, dan barang tersebut juga akan lebih fresh untuk sampai ke tempatnya, sehingga harga jual daripada harga komoditi yang didapat mereka di Indonesia akan mahal harganya dijual di negara mereka. Yang berikutnya ada yang namanya rencana perjalanan daripada kegiatan orang-orang bangsa barat ke Indonesia. Yang pertama, perjalanan rencana kegiatannya yaitu pada tahun 1489, di mana Portugis mulai melalui perjalanan yang pertama. Setelah itu, pada tahun 1472, Spanyol melalui perjalanan. Perjalanan yang ketiga pada tahun 1497 itu adalah perjalanan kedua Spanyol. Yang keempat yaitu pada tahun yang namanya pada tahun 1948 Portugis berlayar ke Kaliut atau biasa disebut dengan nama negara India atau daerah India. Terus, nak, pada tahun 1511 Portugis menguasai yang namanya Malaka. Setelah itu, pada tahun 1521 Spanyol di Massawa. Yang berikutnya, pada tahun 1522 Spanyol sampai di Malaka. Yang berikutnya, pada tahun 1522 sampai 1529 itu adalah masa perang daripada Spanyol yang ada di Indonesia. Yang berikutnya yaitu pada tahun 1529 itu perjalanannya yaitu melakukan perjanjian Saragossa. Yang berikutnya, nak, ada pada tahun 1595 Belanda melalui perjalanan. Itulah pertama kalinya Belanda datang ke Indonesia. Terus pada tahun 1596 sampailah Belanda ini ke Banten. Tahulah Banten kan? Setelah itu pada tahun 1598 Belanda sudah berada di Maluku. Itulah perjalanan rencana kegiatan orang-orang bangsa barat datang ke Indonesia untuk menjajah Indonesia, atau dalam arti mengambil yang namanya hasil komoditi alam yang ada di Indonesia untuk diperjualbelikan
ke negara mereka. Yang pertama, kita akan membahas yang namanya Spanyol. Oke, Nak? Spanyol. Di Spanyol ini, Nak, yang namanya Christophorus Columbus dari Lisbon berlayar ke daerah barat. Setelah itu, menyeberang yang namanya Samudra Atlantik. Lalu, pada tahun 1942, berhasil menemukan benua Amerika. Yang dimana nanti benua Amerika ini akan kita bahas di kelas 3 ya, Nak ya. Benua-benua Eropa ya, Nak ya. Yang setelah itu, setelah udah berhasil menemukan benua Amerika, lalu pada tahun 1519 dilanjutkan dengan yang namanya Ferdinand Magellan dan Juan Sebastian Elcano, yang dimana dengan menempuh rute yang pernah dilalui oleh Christophorus Columbus. Lalu pada tahun 1521 sampailah di pulau yang namanya Java, atau sekarang lebih dikenal yang namanya dengan Filipina, negara Filipina. Setelah sudah sampai di situ, Nak, di negara tersebut, Ferdinand Magellan meninggal. Dia meninggal yang namanya di Filipina. Lalu pelayaran tersebut dilanjutkan kembali oleh yang namanya kawannya tadi, yaitu Juan Sebastian Elcano yang berasal dari Filipina. Beliau menuju ke daerah selatan. Maka pada tahun 1522 sebelum Masehi sampailah si Juan ini di Maluku. Oke, ada fotonya, Nak ya. Perhatikan foto daripada ini adalah foto daripada Christophorus Columbus. Yang berikutnya yang kita bahas, yang kedua, yaitu mengenai Portugis. Kedatangan Portugis ya, Nak ya. Oke. Kedatangan Portugis, yang dimana rute daripada kedatangan Portugis ini, perjalanan samudra yang ditempuh oleh bangsa Portugis dimulai dari kota Lisbon tahun 1486 dan 1497 menyelusuri pantai barat Afrika semenanjung Harapan. Pantai timur Afrika berlayar ke arah timur menuju Celsius atau India. Di tahun 1948 Masehi, di India, Vasco da Gama mendirikan yang namanya kantor dagang, yang dimana kemudian kantor dagang ini pada tahun 1511 Alfonso de Albuquerque yang menggantikan Vasco da Gama berhasil menguasai yang namanya Selat Malaka. Setelah menguasai yang namanya Selat Malaka tersebut, bangsa Portugis kemudian melanjutkan pelayarannya ke daerah timur menuju Indonesia. Setelah itu, pada tahun 1512 sebelum Masehi, Portugis ini berhasil yang namanya menanamkan pengaruh di Maluku. Karena inilah yang namanya ini enaknya gambar daripada yang namanya siapa? Alfonso. Nah, yang ketiga kita akan membahas yang namanya Belanda. Di Belanda ini pada tahun 1595 Masehi, Cornelius de Houtman menempuh jalur pelayaran bangsa Portugis. Setelah melalui semenanjung Harapan, Samudra Hindia dan Selat Malaka, rombongan Cornelius de Houtman
melanjutkan perjalanan ke arah Indonesia bagian timur. Di mana tujuannya itu untuk memperoleh rempah-rempah. Setelah itu, mereka singgah, kemudian setelah mereka bertujuan itu, kemudian mereka singgah yaitu di Madura, Bali, dan kemudian mereka juga melanjuti perjalanan ke arah utara sehingga sampailah mereka ke Pulau Maluku pada tahun 1598 Masehi. Oke, ini adalah gambar yang namanya Cornelis de Houtman. Baiklah, setelah sudah kita bahas yang namanya kedatangan bangsa barat ke Indonesia, masuklah kita kepada yang namanya kesimpulan daripada materi kita ini. Yang dimana kesimpulan daripada materi kita pada saat ini yaitu Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan sumber daya alam, khususnya rempah-rempah. Sama seperti tadi ya, Ibu sampaikan, bangsa barat itu datang ke Indonesia hanya untuk menguasai yang namanya rempah-rempah. Setelah itu, hal ini menarik minat daripada bangsa-bangsa lain, seperti bangsa Arab, Tiongkok, dan khususnya bangsa barat yang terdiri daripada bangsa Spanyol, bangsa Belanda, dan bangsa Portugis. Setelah itu, Spanyol melalui yang namanya Samudra Atlantik ke arah barat menuju yang namanya benua Amerika dan kemudian datang ke Maluku melalui Filipina. Sedangkan Portugis melalui Tanjung Harapan, Kalkuta, barulah sampai ke Maluku. Sedangkan Belanda melewati Tanjung Harapan tetapi sampai di Banten terlebih dahulu barulah ke Maluku. Itulah nak kesimpulan daripada materi pembelajaran kita pada hari ini. Oke nak, sampai di sini pertemuan kita. Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap yang namanya berdoa kepada Tuhan agar kita diberikan kesehatan serta kepintaran. Oke nak, shalom, selamat pagi.